Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin wa imamil muttaqin wa sayyidi gurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan video kali ini kami akan menjelaskan 6 golongan yang suka diganggu oleh bangsa jin, yang menjadi pusat perhatian bangsa jin, atau lebih gampangnya yang menjadi incaran oleh bangsa jin yang ingin untuk diganggu dan lain semacamnya. Tapi sebelum itu, kami sekarang berada di pondok pesantren Walindo, Pekalongan. Coba kita lihat keindahan, Masya Allah, Walindo ya. Baik, kita akan ajak para sahabat untuk lihat beberapa foto masyaikh yang ada di pondok pesantren Walindo. Tentunya kami nanti akan jelaskan 6 golongan tersebut, siapa saja yang menjadi incarannya. Tapi sebelum itu kita ngambil keberkahan daripada foto masyaikh yang ada di pondok pesantren ini. Masya Allah. Kebetulan pada malam hari ini, malam hari ini dan besok, ini hari Kamis tanggal 19, dan besok Jumatnya ada kumpulan di pondok pesantren Walindo. Ini kumpulan para masyayikh, para mudir Ma'had Ali seluruh Indonesia yang ada di Walindo. Kalau kami pribadi hanya ekor saja, ngikuti Umi Dawi, ngikuti Pak Lek kami dan Bulek kami, itu saja. Jadi kita itu ngekor kepada Bulek dan Pak Lek kesini. Nah, coba kita lihat keindahan para masyayikh yang ada di tembok tersebut. Insya Allah. Ngapunten Gus. Nah, coba tembok sana. Masya Allah indahnya. Tuh di tembok sana di atas juga ada beberapa banyak masyayikh yang dipajang. Bahkan ini para sahabat, banyak foto-foto masyayikh di sini. Di sana, Masya Allah, ada Mbah Mun, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Sahal Mahfud, Kiai Nasir Ali, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Bisiman Sansuri, Kiai Abdullah Hasbullah, dan begitu juga ada fotonya Mbah Hashim. Dan banyak foto masyayikh yang ada pada dinding dan tembok yang ada pada pesantren ini. Masya Allah, berkah. Masya Allah, ya, hampir seluruh para tokoh masyayikh, seluruh habaib ada di pondok pesantren ini foto-fotonya. Baik, cukup para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi besok di pondok pesantren Walindo ini
ada pertemuan mudir Ma'had Ali se-Indonesia. Kalau saya bukan pertemuan, manut, ngikut, ngantol ke beliau-beliau, yakni Umi Dewi dan Pak Le sama Bule. Baik para hadirin, kita akan ngaji kitab Tadhkirun Nas yang tadi saya sebutkan, bahwasanya ada 6 golongan yang sering diganggu oleh bangsa jin, yakni menjadi pusat perhatian mereka, yang mereka incar untuk ganggu. Jadi ini kita akan kaji pada malam hari ini. Ini kalau gak salah sudah setengah 3 malam. Para hadirin yang para sahabat yang kami muliakan, dalam kitab Tadhkirun Nas, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan, Awsoni ahadul jinni an natahaffaz minal jinni ala sittati ashkhasin. Kata beliau, ada salah satu dari golongan bangsa jin ini berwasiat kepada saya untuk menjaga dari bangsa jin, yakni 6 golongan. Jadi beliau Habib Ali bin Hasan Al-Attas bisa berkomunikasi dengan bangsa jin. Apa saja 6 golongan yang menjadi incaran dari pada bangsa jin? Mohon maaf ya, saya kawasan ini. Mohon maaf, saya kawasan. Apa saja golongan 6 golongan tersebut? Yang menjadi pusat incarannya, yang pertama al-arus, pengantin laki-laki. Jadi laki-laki yang baru menikah. Yang kedua wal arusah, pengantin wanita yang baru menikah. Oleh karenanya baginda Nabi mengingatkan kita, bagi seorang laki-laki ataupun perempuan yang ketika ingin melakukan hubungan badan suami istri, untuk berlindung dari setan, agar tidak dicampuri oleh setan, agar nanti anaknya menjadi anak yang soleh solehah, sebagaimana doa Nabi yang kita selalu dengar, yang diajarkan oleh baginda Nabi ketika pasangan suami istri, yakni Allahumma jannibna syaiton wa jannibi, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Itu yang jadi golongan yang pertama yang menjadi incaran bangsa jin, yakni adalah al-arus, manten laki-laki. Yang kedua al-arusah, manten perempuan. Jadi jangan lupa bagi kalian yang masih manten baru ataupun sudah lama, jangan lupa untuk baca doa lebih-lebih ketika hubungan badan. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk membaca bismillah dan ta'awudz, berlindung daripada syaitan di setiap keadaan. Yang kedua wattiflis sogir wa khususon halata bukaihi, yakni anak kecil lebih-lebih ketika dalam keadaan menangis. Anak kecil, jadi anak kecil ini menjadi pusat perhatian mereka bangsa jin, karena mereka ini suka kepada anak kecil. Makanya banyak kita temukan anak kecil yang tidak kita ketahui penyebabnya, tidak ketahui apa masalahnya, tiba-tiba nangis, menjerit, tidak bisa diobati, dan lain semacamnya. Ini salah satu karena anak kecil sangat menjadi incaran bagi bangsa jin. Jadi kita dianjurkan untuk
membaca perlindungan dari bangsa jin kepada anak-anak kita, sebagaimana baginda Nabi membacakan perlindungan kepada cucu-cucu beliau, yakni salah satunya kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau berdoa, u'idzu bikuma bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Atau yang kita lebih sering, yakni doa Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, kita baca itu kepada anak kita, tiupkan kepada anak kita agar tidak diganggu oleh bangsa jin. Baik, itu yang nomor 3. Yang nomor 4, wal mumtali'i farhan. Orang yang dipenuhi kebahagiaan. Dia bahagia, saking bahagianya lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, sehingga dia tergoda oleh godaan setan, digoda oleh bangsa jin, akhirnya terjerumus kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke nomor 4. Yang nomor 5, wal mumtali huznan. Orang yang dipenuhi dengan kesedihan, dirundung kesedihan, galau. Nah, ini nggak boleh. Oleh karenanya di JRA sebelum meruqyah, kita sama beliau Gus Alam Mahaluddin Siddiqi dianjurkan untuk memperingatkan bahwasanya sumber penyakit itu semuanya berasal dari kita. Salah satunya 4 sumber: marah, yang kedua sedih, yang ketiga jengkel, yang keempat lalai. Jadi nomor 2 itu ini sedih. Jadi jangan sampai sedih berlebihan sampai galau, sehingga nanti kalau galau berlebihan akan bisa menyebabkan bangsa jin bisa gampang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga mengganggu kepada kita pikiran dan hati kita. Yang nomor 6, yang suka diganggu oleh bangsa jin, yakni wan nufasa, wanita nifas. Nah, bagi kalian wanita yang nifas, ingat, walaupun kalian dalam keadaan tidak suci, tetap kalian selalu membaca doa perlindungan agar dilindungi oleh Allah dari gangguan bangsa jin. Seperti membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Pagi setelah subuh 3 kali, atau ba'dal asyar juga dibaca 3 kali doa tersebut. Nah, itu para sahabat, 3 golongan yang sering diganggu, 6 golongan yang menjadi incaran untuk diganggu oleh bangsa jin. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat kepada diri Al-Fakir sendiri, bisa menjaga diri Al-Fakir, keluarga Al-Fakir, dan keluarga jenengan semua dilindungi oleh Allah dari gangguan setan yang kafir, yang menjadi musuh yang nyata bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah dalam perlindungannya, karena sebab Allah yang hanya bisa melindungi kita. Fallahu khairun hafidho, sebaik-baik pelindung hanyalah Allah. Jadi jangan bosan untuk berdoa, bermunajat kepada Allah, lebih-lebih dari gangguan setan yang ada di sekitar kita. Itu saja para hadirin, mudah-mudahan membawa kemanfaatan dan keberkahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.